Jumpa lagi dengan Suryani GPT Channel. Tetap kita akan membahas atau sharing knowledge tentang pemeliharaan kontrol instrumen, mulai dari pengenalan tentang sensor, tentang transducer, final control elemen, sistem kontrol proses, dan controller. Namun kali ini yang akan kita bahas dalam video ini adalah tentang transducer. Selamat menyaksikan. Sistem monitoring proses. Pada proses pembangkitan tenaga listrik untuk monitor dan mengendalikan. Kalau monitor mengindikasi atau melihat, tapi kalau mengendalikan adalah mengontrol. Untuk mendapatkan besaran fisik seperti flow, pressure, level, temperatur, itu yang utamanya ya. Walaupun ada nanti secara kualitas itu ada conductivity, ada ya peralatan-peralatan kimia, unsur-unsur yang harus dilihat, pH dan lain-lain. Diperlukan komponen instrumen yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi, kemarin itu udah ada sensor ya, ada transmitter, di sebelum ini ada sensor, transmitter atau pakai konverter, atau transmitter dijadikan konverter, signal transmisi ya, bisa kabel, bisa fiber optik kalau sekarang, bisa udara dan lain-lainnya. Indikator untuk melihat di lapangan, di lokal dan lain-lainnya. Controller untuk memproses apa yang diinginkan, antara yang diinginkan dengan kondisi yang ada, kemudian selisihnya dikontrol. Kemudian recorder untuk mencatat, merekam dan lain-lainnya. Dan kontrol palap ini termasuk final elemen lah ya, harusnya ini final elemen. Bukan, soalnya ada pompa juga, final elemen kontrol. Oke, lanjut. Nah, dalam kontrol itu ada kalimat-kalimat loop, open loop, closed loop. Nah, ini kita awali dengan open loop system. Jadi open itu terbuka, jadi loop terbuka atau lingkaran terbuka, tidak ada feedback, langsung yang diinginkan diberikan, yang ingin diberikan, nggak perlu laporan lagi. Yang diinginkan diberikan, yang diinginkan diberikan. Nah, tuh bedanya. Kalau closed loop nanti yang diinginkan setelah dapat diinformasikan. Tuh. Nah, untuk open loop system di sini, ini adalah untuk yang akan diukur, yaitu flow, pressure, level, temperatur. Oke. Nah, kemarin kita sudah bahas ini sensor. Mungkin hari ini kita bahas transmitter. Jadinya media yang diukur, fluida yang akan diukur akan disensor, kemudian ditransmisikan, setelah itu didistribusikan, mau ke control room atau ke lokal, bisa juga langsung ke di sini. Di control room itu sebagai indikator atau sebagai recorder. Kalau ini posisi tahun 80-an, kalau saat ini mungkin udah jadi satu kesatuan, anggaplah masuk DCS. Nah, dari sini juga bisa dicabang masuk menjadi indikator lokal, indikator di lokal. Nah, itu. Blok diagram di atas digunakan untuk memonitor besaran fisik dalam suatu proses. Nah, ini proses. Ini semua proses.
dikenal sebagai sistem lingkar terbuka atau open loop system. Nah, jadi pokoknya yang ada disampaikan saja. Pro-nya ada sekian kata transmitter, oke, segitu. Jadi hanya satu komunikasi aja, tidak ada feedback. Oke, kita lanjut. Nah, ada open loop, sekarang ada closed loop. Closed loop adalah yang tadi ini yang open loop ini yang di bawah open loop. Nah, sampai ke sini open loop. Nah, terus kemudian diinformasikan kembali, dikasih feedback sampai ke eksekusi, yaitu jadilah closed loop. Sementara fluidanya di mana? Fluidanya adalah di sini. Ini nanti kontrol valve, fluidanya ada di sini. Ini fluidanya. Awalnya dilihat, kemudian disampaikan, setelah disampaikan dikontrol atau dikendalikan, disesuaikan, kemudian hasilnya dikirimkan kembali, lewat ini dikirimkan kembali menggunakan konverter atau alat komunikasi sampai ke final kontrol. Final kontrol yaitu kontrol valve dalam hal ini. Nah, untuk sinyal yang dari konverter atau transmitter ini karena jauh menggunakan 420 mA. 420 mA. Nah, sementara karena kontrol valve itu membutuhkan energi atau tenaga untuk membuka dan menutup, umumnya menggunakan tekanan kompresor. Tekanan kompresor itu bisa dibuka tutup dibantu dengan signal. Nah, ini signal kontrol. Ada yang menggunakan 0,2 sampai 1 kilo, ada yang 3 sampai 15 PSI. Ya, kita baca di bawah. Proses pengontrolan besaran fisika dilakukan pada sistem lingkar, closed loop, dengan menambahkan sebuah pengontrol atau controller final control. Nah, ini ada kalimatnya. Final control element. Dalam hal ini adalah kontrol valve. Macam-macam soalnya final control ya. Oke, kalau ada yang ini silakan ditanyakan ya. Transducer dan transmitter. Apa sih transducer? Apa sih transmitter? Transducer mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Satu, input transducer berupa elektronik, input transducer, elektrik sama dengan input transducer, mengubah energi non listrik menjadi energi listrik, non listrik menjadi energi listrik. Contohnya, energi non listrik adalah udara, biasanya kita bilang pneumatik ya, pneumatik. Nah, kemudian dirubah menjadi listrik, jadi informasi, jadi umumnya simbolnya dinyatakan PE. Nah, atau sebaliknya nanti E atau P, P atau PE. Output transducer elektrik. Sebagai output transducer, terdapat transducer yang digunakan untuk mengkonversi mekanik, magnetik, panas, optik, kimia. Jadi harus ada tegangan listrik. Itu transducer. Hampir mirip-mirip sih transmitter sama transducer, cuma beda di penggunaannya saja. Oke, transmitter. Transmitter peralatan instrumen untuk mengubah sinyal yang berasal dari sensor detektor menjadi bentuk sinyal yang dapat diterima oleh
indikator, recorder, atau controller atau DCS atau dan lainnya. Nah, di sini sensor detektor. Kemarin udah kita informasikan yang namanya sensor detektor itu ada sensor pressure, sensor flow, sensor temperatur, sensor level dan lain-lainnya. Nah, dari sensor-sensor itu kan kemarin alat-alatnya sudah disampaikan. Ya, materi sebelumnya sudah disampaikan, yaitu tentang sensor. Kemudian dikirim menjadi indikator, recorder, controller. Nah, sekarang pneumatic transmitter. Mudah-mudahan masih ada sekarang ya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Di sini tertulisnya differential input elemen, kemudian di sini pembanding elemen, deteksi elemen, amplifier elemen, kemudian ini kapsul. Ini pakai udara semua ya. Makanya ada kapsul pakai udara semua. Nah, semuanya itu harus diberi power supply. Biasanya power supply-nya itu 4 kilo, 2 kilo itu, atau berapa PSI ya kan. Nah, kalau outputnya rata-rata kalau pneumatik 3, 15 atau 0,2 sampai dengan 1 kilo. Tekanan input pada meter bodi naik, maka terjadi kenaikan torsi pada arus. Ini harusnya ada fisik gambarnya ya, jadi enak untuk dilihatin. Tapi ini teknologi yang lumayan lama lah, tapi ini diketahui harus lebih bagus. Beam terhubung ke batang torsi mengakibatkan bubble atau nozzle. Kalau masih ada enak nih. Tekanan balik pada nozzle diperkuat dengan amplifier atau pilot relay, dan relay output mengirimkan sinyal yang telah diperkuat ke receiver atau bilos atau instrumen lainnya dan lain-lain. Nah, ini gambaran selintas untuk pneumatic transmitter. Ada transmitter, nanti ada pneumatic controller dan lain-lain. Untuk di tempat-tempat yang riskan terhadap listrik, ya bisa dipakai sampai saat ini juga untuk sistem pneumatik, jadi tidak kesetrum. Nah, ini fisiknya zaman dulu kayak ini. Nah, ini ada salah satu merek ya. Nah, ini besar, bodinya besar. Nah, ini ada signal masuk, pneumatik, dan signal keluar. Nah, ini prosesnya di dalam. Oke, ini signal input, ini signal output, ini out, ini input. Oke. Pneumatic pressure level transmitter. Pneumatic level transmitter, bodinya seperti ini. Besar, bodinya langsung akan dipasang kepada ini menggunakan membran, yang ini menggunakan membran, dan helikal ini menggunakan helikal yang dipasang pada plank di sensornya. Ini planknya ya, ini plank nanti ke dalam sensor digunakan ke dalam sensor. Elektronik. Nah, tadi semuanya itu bagaimana dengan yang elektronik transmitter? Elektronik transmitter hampir sama, prinsipnya sama, cuma nanti pakai sistem kelistrikan. Input, ada body, ada beam, ada detector coil, ada input, dan ada power supply, ada magnet unit. Nah, di sini kalau power supply-nya umumnya 24 sampai 48 volt.
outputnya berarti ada 4 sampai 20 mA. Memiliki mekanisme umpan balik. Nah, umpan balik nih, namanya umpan balik. Pada sistem keseimbangan gaya untuk mendapatkan ketelitian dan kestabilan yang tinggi. Ya, jadi setelah diinformasikan, kemudian diambil informasinya, dilaporkan kembali. Anggaplah ini melaporkan kembali. Sistem ini menjaga keseimbangan gaya antara input dan output. Input signal atau variabel proses dirubah ke dalam suatu gaya melalui transfer elemen. Output signal listrik merupakan gaya akibat feedback dan transfer elemen. Output akan berubah disebabkan berubahnya beban. Ini akan berubah apabila yang inputnya berubah. Electronic flow transmitter untuk DP ya. Nah, di sini ada tipe DP, yaitu differential pressure. Nah, ini differential pressure berarti ada signalnya 2, ya kan? Dari sini dan dari sini. Nah, ini media yang diukur, signal yang diukur. Nah, signal yang diukur diferensial. Katakanlah ini P1, ini P2. Outputnya ini output. Kalau ini masih banyak digunakan model-modelnya, walaupun sekarang ini modelnya minimalis, tidak seperti gagah seperti dulu. Sekarang udah sistem elektronik paket. Berarti membrannya ini ada di tengah-tengah sini ya, membrannya. Membrannya karena ini menggunakan diferensial, di sini ada membran. Oke, kita lanjut. Electronic pressure transmitter. Untuk pressure ini berarti 1 ya. Kalau yang tadi 2, sekarang ini inputnya 1. Kemudian kalau yang ini modelnya dari bawah, dari absolute, dari bawah masuk sebagai ini banyak nih yang masih saat ini masih digunakan. Pressure transmitter, yang ini absolute transmitter, sama-sama pressure transmitter. Oke. Electronic level transmitter. Nah, ini ada plank nanti disambungkan ke pipa plank pasangannya lagi, nanti akan mengakibatkan adanya perubahan diferensial. Ini pasti menggunakan DP. Menggunakan DP, differential pressure, hasilnya dikirimkan menjadi informasi. Nah, ini plank yang model yang lebih sederhana dari DP transmitter. Yang ini pakai plank mounted, yang kalau yang ini yang lebih sederhana atau lebih ada agak jaraknya, agak ada panjangnya ya, ada kabelnya ya. Untuk mencapai ke sini ada kabelnya atau ada transmisi informasinya. Oke. Tergantung model-modelnya, tergantung di kondisi di lapangan. IP transducer. I adalah menyatakan current ya. P menyatakan pneumatik, berarti atau sama aja listrik menjadi pneumatik transducer. Peralatan instrumen yang berfungsi mengubah besaran signal tertentu menjadi besaran signal lain. Signal tertentu menjadi besaran signal yang lain. Nah, di sini prosesnya sama kayak elektronik sebelumnya. Ada input,
ada proses, ya kan, ada beam, nozzle, pressure, pilot, relay, air supply. Nah, karena ini ada kalimat P, pneumatik, berarti ada air supply. Mungkin air supply-nya 3 sampai 4 kilo. Tapi di sininya outputnya ini 4 kilo ya, 4 kilo. Yang ini 0,2 sampai dengan 1 kilo sinyalnya. Oke. Kalau ini dari sistem kelistrikan bisa 420 mA. Nah, karena I-nya ini, P-nya ini. IP transducer peralatan instrumen berfungsi mengubah sinyal arus listrik 420 mA menjadi signal tekanan pneumatik 315 PSI atau 0,21 kg. Nah, model-modelnya secara fisik seperti ini ya, seperti gambar-gambar ini. Berarti dia ada masuk listrik, ada connecting listrik, dan ada media untuk udaranya atau pneumatiknya. Oke, silakan mau merek apa saja terserah, ya kan. Kebetulan ini merek tertentu, oke. IPI transducer, nah, kebalik, yang tadi IP sekarang PI. Prinsipnya kebalikan. Inputnya adalah bilos atau pneumatik, berarti inputnya bisa 3 sampai 15 PSI. Outputnya adalah 420 mA atau 0,1 sampai dengan dan mengeluarkan arus listrik 420 mA. Nah, fisiknya IP transducer ya tidak seperti transmitter, ini bentuknya ya agak lebih kecil ya, ada lebih kecil. Oke, instrumen indikator. Ini instrumen indikator ini ya sekitar tahun 80 sampai 90 ya. Mungkin masih ada juga sekarang. Jadi recordernya seperti ini. Berfungsi memberikan sinyal secara menerus, variabel, proses yang diukur, dan skala pointer. Ini skala pointer. Ini yang diukur, yang ada merah-merahnya ini yang diukur. Model-model yang ini menggunakan kertas, berarti namanya recorder, dicatat. Kalau sekarang sudah menggunakan hard disk. Nah, begitu juga ini modelnya. Ini biasanya untuk yang ada di lapangan, yang ini ada di control room. Ini ada di field. Ini di kontrol juga biasanya. Pneumatik indikator. Nah, ini recordernya. Besar ya, ini besar loh. Ini modelnya yang dulu besar. Kalau sekarang cukup hard disk. Recording pakai hard disk sekarang. Kalau ini dulu menggunakan kertas. Kertasnya disimpan dan bertumpuk-tumpuk. Oke. Nah, ini sudah menjadi maju lagi kemari menjadi electronic recorder. Dia sudah hanya menunjukkan displaynya saja dan trending. Nah, trending ini yang akan disimpan. Nah, ini bentuknya masih besar juga. Ya, ini yang akan disimpan ya, trending ini yang akan disimpan dalam satu penyimpan atau hard disk kalau sekarang. Instrumen sinyal transmisi data, proses pengiriman besaran yang diukur data ke tempat lain yang jauh, misalnya dari
plan atau instalasi ke ruangan control room, dari lokal ke control room. Pada suatu industri untuk diperagakan atau untuk dilihat atau di display di control room akan mengeluarkan display. Nah, direkam atau akan dikendalikan atau dikontrol untuk suatu proses. Ini gambarnya saja ya, ini recordingnya, ini digital. Kalau digital itu 1, 0, kalau ini analog. Analog itu besarannya halus dan terbaca, jadi setiap ada perubahan dia bergerak, itu analog. Kalau digital 1 dan 0. Oke. Media transmisi sinyal melalui tubing 3/4, tubing 3/4, tubing setengah atau tubing tembaga ya, tubing 1/4, umumnya batal kontrol 1/4. Berdasarkan tekanan fluida sebagai media pembawa data yang dikirimkan berupa perubahan tekanan fluida, tekanan pneumatik yang digunakan, yaitu 315 PSI 0,1 sampai dengan 1 kg. Ini yang menggunakan tubing ya, menggunakan tubing. Ada juga yang menggunakan kabel atau listrik. Arus listrik, tegangan, frekuensi yang dimodulasi atau pulsa dimodulasi, yang ini frekuensi dimodulasi, ada tegangan dikirim, listrik dikirim, atau frekuensi dikirim, atau pulsa atau transmisi data arus listrik biasanya umumnya 420 mA atau 1 sampai dengan 5 volt untuk tegangan. Kenapa 4? Kenapa 1? Nanti ada itu linearity ya. Melalui serat optik. Nah, ini yang udah mulai maju menggunakan fiber optik. Ditransmisikan dengan cara memodulasi cahaya-cahaya yang sebagai pembawa sinyal data yang dikirim. Kelebihannya sistem ini sedikit sekali tidak mempengaruhi noise. Ya, kalau kabel mempengaruhi noise, kalau fluida itu kena kelembapan atau kena tidak kering, ada air, nah sinyalnya akan berbeda, atau basah, itu sinyalnya akan beda dengan yang kering. Kalau kabel terkena interferensi gelombang magnetik atau listrik bisa terjadi. Tapi kalau fiber optik sampai saat ini belum ada noise ya. Noise-nya belum terlihat, kecuali kalau dia rusak putus gitu. Oke. Jenis-jenis sinyal untuk instrumen. Nah, ini umum udah apalah. Ada yang bilang 315 PSI, 420, 20 sampai 1 kPa. Ini sama aja 0,2 sama dengan 1 kilo kan. 6 30 PSI, jarang pakai biasanya ini. Pelan-pelan Pak. Voltage, kalau voltage tadi adalah pneumatik, kalau voltage adalah 15. 15 biasanya untuk agak jarak yang agak jauh. Kemudian 0,5 itu yang buat di kubikel atau lemari-lemari. Begitu juga dengan 0 dan 10. Nah, itu yang untuk di kubikel. Nah, arus atau current itu menggunakan 420 mA dan 8 sampai 40, 10 sampai 50 mA. Yang banyak digunakan adalah yang ini, 420 mA. Ini 15 dan 15. Yang ini adalah otomatis yang ini. Kalau ini kan sama saja ya satuannya. Umumnya itu sinyal harus dihafal.
Nah, jenis signal ada yang hard, nah, ini menggunakan digital ya, jenisnya digital menggunakan hard, jadi langsung pakai protokol. Ada yang udah smart. Nah, ke depan ada Pilbas ada, Modbus ada, ini ada hal yang sama, ya kan? Profibus. Biasa ini hanya beda ini aja, beda merek lah kali ini kan. Beda merek dinamakan berbeda itu aja. Nah, industrial Ethernet standar. Biasanya orang bilang juga pakai ini ya, pakai alamat. Nah, dan kabelnya juga beda ya kan. Wireless komunikasi ini pakai udara. Nah, frekuensinya frekuensi tertentu ya, pakai frekuensi tertentu. Oke. Pemilihan sinyal instrumen. Pemilihan sinyal pengukuran instrumen ditentukan oleh jenis controller yang akan digunakan analog, pneumatik, elektronik. Analog, pneumatik, elektronik, digital, ya kan? Analog itu garisnya perubahan ada data, pneumatik atau elektronik adalah ya sebenarnya sama, analog juga ini, atau digital lah. Ini udah berbeda kalau digital. 1001. Dalam industri, proses sinyal pneumatik yang digunakan secara umum adalah 315 PSI, 0,2 dan 1 kg per cm persegi. Dan untuk sinyal elektrik 420 mA arus 1 sampai 5 volt DC. Pada umumnya sinyal yang dikeluarkan dari transmitter elektronik adalah 420 mA. Kenapa 420? Dia juga bisa mengeluarkan 15 bisa, tapi kita gunakan adalah ini. Transmitter bisa mengeluarkan 420 dan 15 volt. 420 mA atau 15 atau 15 volt. Tapi rata-rata yang digunakan ini. Nah, karena arus adalah lebih stabil, daripada yang tegangan takut kena intervensi ya. Terima kasih Anda telah menyaksikan video tentang pemeliharaan kontrol instrumen untuk teknisi pemula. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.